Di Indonesia, purchase itu bisa ditaruh di mana tombol WA. Oh, Sudah termasuk gejala iklan seperti dukun. Kalau belum dicoba, itu belum tahu. gitu. Aku mau roasting ya. Selamat datang di The Daging bersama dengan Fusik lagi. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin ya dengan kasus nyata, contoh nyata, yaitu gimana sih contohnya iklan seperti dukun. Karena itu sayang banget. Kenapa sayang? Duitnya hanya akan terbakar sia-sia. Udah sia-sia, nggak tahu baca datanya dan nggak bisa optimal. Nah, itu kan menjadi contoh yang sangat buruk dan bisa kita hindari. Kalau kita bisa hindari, maka kita iklannya nggak boncos lagi. Nah, di samping Fusik, itu ada Mas Aryo ya dari Tembok Usaha. Nah, ini adalah contoh nikahnya sudah ada di sini. Kita akan langsung masuk ke dashboard. Nah, udah penasaran kan? Kita akan langsung cekidot. Nah, Mas Aryo, ini sebelum kita ubuk-ubuk atau aku mau roasting ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dulu. Apa sih kendalanya selama ini iklan kayak gitu? Kendalanya itu kalau saya utamanya karena bahasa Facebook itu kan banyak pakai bahasa advertiser langsung ya. Dan dia kan banyak bahasa teknisnya. Jadi ya meskipun saya ngerti bahasa Inggris gitu ya. Cuman kan karena namanya bahasa teknis itu bisa beda-beda. Jadi banyak sekali miss di situ. Belum familiar. Jadi nggak familiar. Yang saya tahu ya cuman bahasa-bahasa yang umum gitu. Sehingga ya sudah saya ngikuti apa yang saya tahu. Terus saya coba di situ dan ya sampai sekarang sih belum closing juga. Oke. Gitu. Ya, oke. Nah, saya ini terus. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mas Aryo tadi, ini sudah termasuk gejala iklan seperti dukun. Nah, jadi buat yang nonton kalau punya pertanyaan seperti itu bisa jadi itu gejala iklan seperti dukun. Nah, ini di sini kita udah lihat ya di @account Mas Aryo ini. Ini ada beberapa campaign yang udah pernah dijalankan dan dimatikan. Terus kalau tadi Mas Aryo, jadi sebelum kita bikin ini kita udah sempat briefing dikit. Nah, campaign yang mau dibahas tuh yang di sini ya. Nah, kita mau masuk di sini dulu, kita mau lihat. Nah, di sini dia menggunakan ABO ya, bukan CBO. Jadi dia budgetnya ada di level ad set gitu. It's okay, nggak apa-apa. Itu kalau di bagian itu nggak ada yang salah. Terus di sini dia campaign objektifnya dia menggunakan lead generation ya, yang berarti di sini dia hanya mengumpulkan lead aja gitu. Kita masuk ke bagian AdSense. Nah, di bagian AdSense sebentar ini loading. Wah, ini potential reach-nya sangat besar sekali di angka 140 juta. Mungkin ini Mas Arya masih berpikiran dia seperti running iklan di TV nasional. Ya, ini kesalahan yang utama adalah potensial reach-nya itu sangat terlalu besar. Idealnya ya, kalau kita pakai misal kayak conversion gitu, biasanya minimal di angka 1 juta, terus di angka maksimalnya di sekitar 4 jutaan gitu. Lebih sih nggak apa-apa ya, mungkin di sekitar 7 jutaan, masih under 10 juta gitu. Tapi semakin besar semakin besar potensial audiensnya, potensial reach-nya, itu berarti konsekuensinya adalah budgetnya harus lebih besar lagi gitu. Karena kan berarti kalau semakin besar potensial reach-nya, itu juga orang-orang yang iklan di sana tuh makin banyak. Sedangkan Facebook itu kan dia caranya kerja itu pakai auction gitu kan. Nah, auction-nya ini dimenangkan dengan cara apa? Yang pertama adalah yang budget iklannya paling besar, dia akan diunggulkan oleh Facebook. Lalu yang kedua adalah konten iklan sama conversion di dalam website. Kalau konten iklan berarti CTR link klik ya. Ini nanti kan akan kita bahas. Semakin menarik konten iklannya, itu akan semakin dimanggakan. Gitu. Dan juga conversion di landing page-nya gitu. Nah, sekarang kita turun ke bawah. Nah, ini page-nya juga ternyata kok masih select page, berarti ini belum dipilih ini. Tuh. Oh iya, itu belum dipilih. Wah, ini sudah blasphemy. Oke, budgetnya udah berani 200.000 gitu. Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Oh, ternyata memang di sini lokasinya all. Location all itu memang nggak masalah ya. Age-nya juga all. Di sini gendernya semua. Nah, ini di demografiknya. Oh, ternyata dia
tidak menggunakan interest sama sekali. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Mas Arya ini mau ngiklan di TV nasional sepertinya. Oke, di sini ada kesalahan yang sangat fatal, jadi tidak menggunakan targeting atau interest gitu. Memang ada beberapa kasus di mana campaign tersebut itu tidak pakai interest gitu. Nah, itu keadaan di mana biasanya itu produknya itu target memang itu semua orang tuh kayak butuh. Biasanya itu seperti yang pernah aku dengar dan pernah aku diskusi gitu adalah seperti produk perumahan. Oh, produk perumahan, cluster gitu. Karena dia juga targetnya nggak di semua Indonesia. Mungkin dia di beberapa kilometer dari lokasi tersebut atau cuma di kota tersebut gitu. Itu kan kalau pakai interest itu kan akan jadi terlalu sempit. Jadi dia cuman interestnya gini dia kosongin, dia cuman target di umurnya aja, terus di lokasi targetnya aja, terus konten iklannya yang dibikin bagus. Gitu. Oh, gitu. Nah itu kalau kasusnya seperti itu. Cuman kan ini kan tadi kan aku sempat lihat ini memang produknya produk apa itu? Franchise. Semacam franchise. Macam franchise yang berhubungan dengan rambut gitu lah ya. Oke. Nah itu kan kalau dari situ kita harusnya udah bisa bikin buyer persona gitu ya. Ya mungkin di lain waktu kita bisa bahas tentang buyer persona gitu. Tapi di sini kita mau singgung sedikit lah apa itu buyer persona. Intinya itu orang proporsional atau calon buyer proporsional yang dia itu most likely itu akan beli produk yang ditawarkan kita gitu. Nah, itulah nanti yang ditranslatekan bahasanya ke interestnya si Facebook. Oke. Jadi bahwa dari buyer persona nanti kan akan muncul kan kayak ini orang umurnya berapa, penghasilannya berapa, terus masalah atau pain-nya yang dihadapi apa, terus dia kepengen solusi seperti apa, dia suka barang-barang apa, merek-merek apa. Nah, itu nanti yang dimasukkan di detail targeting ini. Jadi kalau nggak dimasukkan di sini ya itu cuman ya seperti TV nasional tadi. Gitu. Tapi bukan karena apa namanya kan itu aku pilih supaya di bagian atasnya coba dilihat Mas, bagian atasnya. Mana tadi? Bukan bawahnya. Loh, kok nggak ada? Karena sebelumnya itu kalau nggak salah saya memang milihnya itu ini semacam retargeting gitu. Jadi retargeting pemirsa yang udah nonton di video di Instagram. Nah, ternyata bukan. Ini kok bukan ya ternyata ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, retargeting pemirsa yang sudah pernah nonton audience gitu ya. Yang udah pernah nonton video. Ya udah pernah nonton video gitu. Ya udah pernah nonton video. Ya perlu detail targeting. Tidak, karena sudah retargeting. Oh gitu. Nah, itu mungkin kalau ini kan bahasanya mungkin agak tinggi ya. Mungkin kalau yang pertama kali dengar retargeting itu intinya orang yang udah pernah masuk ke kolam kita atau udah pernah kenal dengan produk kita gitu kan. Nah, tapi dia belum masuk ke funnel selanjutnya. Belum beli gitu. Nah, itu bisa kita ingatkan lagi gitu. Nah, itu pun nanti kontennya kayaknya berbeda. Oke. Jadi dia lebih mengingatkan kamu udah masuk ya, tapi kok belum beli. Nah, itu biasanya dia ada offering yang berbeda kayak diskon terbatas dengan kupon. Karena retargeting. Oke. Jadi berbeda. Gitu. Jadi konten yang sama nggak bisa ditunjukkan kembali? Ya bisa sih bisa, cuman lebih proporsional. Oh gitu. Okay. Karena kan itu retargeting kan orang udah masuk, ngapain mau ditunjukin yang sama lagi? Gitu. Oke. Ini berarti kesalahan teknis ini. Ya. tapi malah jadi ada insight ya. Maksudnya emang ada beberapa yang dia itu perlu detail targeting, interest, ada yang ternyata enggak. Gitu. Oke. Dan itu ternyata beda-beda Mas ya? Ya itu tuh lagi karena marketing itu sangat kontekstual. Oke, gitu. Kontekstual. Siap. Terus kalau dari sini nggak ada masalah. Ini kalau itu harusnya manual juga. Nah, kalau placement tuh jadi memang gini. Kalau dari beberapa klien yang udah pernah konsultasi dengan aku gitu, kalau di awal dia belum punya data sama sekali gitu ya. Itu atau mungkin dia udah ngiklan tapi datanya belum terlalu banyak. Itu biasanya di awal placementnya mesti aku sarankan otomatis aja. Malah otomatis aja? Ya, awalnya otomatis. Iya. Karena dengan otomatis kan Facebook nanti akan menggelontorkan budget di placement yang itu memang menurut dia oke gitu. Oh gitu. Jadi kita pasrahin ke Facebook aja. Ya, nanti kan di situ kan di placement itu setelah nanti mungkin kita tunjukin aja ya. Oh, sorry ternyata yang otomatis nggak ada. Ya, balik lagi ke sini aja. Nah, jadi kalau misal nih kita udah ngiklan pakai otomatis gitu kan. Nanti kan setelah iklan beberapa hari gitu. Itu nanti akan muncul mana placement yang hasilnya dikit.
gitu kan. Oke. Terus yang reach-nya paling banyak mana gitu. Nanti setelah kita iklan beberapa hari atau mungkin udah jutaan gitu, kita akan bisa mengeliminasi selanjutnya. Oh ternyata dari iklan kemarin dengan placement otomatis itu yang jelek di sini. Nah, dimatikan nanti. Jadi bukan campaign atau asset yang jalan itu dimatikan, tapi kalau bikin baru lagi nantinya itu yang tadinya itu nggak perform placementnya dihilangkan. Nah, Oke. tapi itu selanjutnya tuh. Tapi kalau di awal bisa pakai automatic placement dulu. Siap. Tapi kalau misal ngebet banget nih, aku maunya cuma di sini doang. Ya nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Ya karena memang kalau nggak salah beberapa akun-akun di Instagram yang dia juga ceritain soal pengalaman dia pakai Facebook Ads gitu ya. Itu pernah bilang juga kalau ngiklannya cuma mau di satu tempat ya itu mending dimaksimalkan di situ aja gitu. Karena nanti kalau ternyata iklannya muncul di tempat lain dan ternyata nggak perform kan sudah keluar biaya juga di situ gitu. Itu gimana Mas? Iya, itu kurang tepat sih. Karena lebih tepatnya lagi kalau kata Mas Tah ya atau kata Mas Bayu. Kalau belum dicoba itu belum tahu. Gitu. Jadi intinya ada di tetap harus mencoba dulu. Jadi karena itu tadi karena marketing itu sangat kontekstual. Kita harus lihat data yang kita miliki. Itu kan ceritanya orang lain tadi. Ya. Kita harus tahu cerita kita sendiri itu kayak gimana. Jadi emang benar-benar based on iklannya kita kayak gimana, marketnya. Jadi kita nggak bisa ambil satu contoh dari orang lain, terus kemudian kita aplikasikan plug gitu. Nggak bisa gitu. Karena sangat kontekstual. Gitu. Sangat kontekstual. Jadi bukan seperti kita nyontek saat sekolah ya. Oke. Nggak bisa. Gitu. Kok cerita gitu pernah ya Mas ya? Iya sih, kamu pelit soalnya. Oke, next. Di video. Nah, nih. Oh, ini Facebook page-nya malah enggak ya. Gitu. Kayaknya kemarin mungkin salah teknis itu deh. Oke. Nah, ini kita sekarang lihat di konten iklannya. Ini mungkin kalau keberatan gitu nanti bisa di di blog itu aja ya. Nah, di sini headline-nya kami bantu Anda bikin brand barbershop sendiri gitu ya. Bentar, ini kalau tak komentari nanti kalau nggak ada datanya kurang bagus. Aku mau lihat dulu CTR link kliknya berapa. Oh, belum dibuat sebentar. Belum. Saya mau CTR link kliknya langsung aja. Nah, ini CTR link kliknya ada di 1,67%. Tapi kan tadi kan objektifnya kan lead generation ya. Oke. Gitu. Karena beda objektif itu bisa beda CTR link Standar CTR link kliknya bukan beda. standarnya. Kalau CTR link itu memang nggak ada standar. Jadi memang beda. Sebelumnya CTR link klik itu gimana coba misalnya? Nah, CTR link klik itu adalah perbandingan jumlah orang yang nonton atau lewati video kita. Videonya lewat di wall gitu. Video atau kok wall atau feed. Feed ya. Iklannya lah. Iklan yang lewat ditonton itu dengan yang ngeklik perbandingannya. Nah, ini 1,67. Oke. Apakah sudah bagus atau apakah ini perlu improvement? Kalau menurut standar bukan standar, jadi kayak kesepakatan bersama yang tidak sengaja. Oke. Itu minimalnya itu di angka 1%. Oke, minimal 1%. Itu yang ngomong Mas Bayu Creatify. Oke, siap. Gitu kan. Suhu. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini sudah diangkat di atas angka 1,67%. Tapi kan ini kan overall ya. Yes. Satu ad ini overall di semua placement. Kita mau breakdown dulu cuy. Nah, ini di berapa? Delivery placement. There you go. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata paling tinggi ada di Facebook. Newsfeed ya. Terus kita turun lagi ke bawah dan harusnya ada sih. Oh, nggak ada. Nah, ini karena sebenarnya masih terlalu sedikit ya, dan di Instagram malah belum ada. Belum ada yang nampak. Nah, dia baru dikit, gitu ya. Oke, berarti dari sini sih udah lumayan oke, tapi ini udah ada 1.000 belum sih? Oh, udah lumayan nih. Berarti ini memang konten iklannya lumayan ya di objektif ini gitu. Jangan sih, mau dikat. Oke. Ini kita jadiin clear breakdown dulu gitu. Nah, kita mau lihat aja di bagian copywriting-nya dulu. Nah, kalau untuk videonya ini kemarin aku sempat lihat, kaget juga. Oh, ternyata Mas Ora ini jadi bintang iklan. Nah, terus dari sininya. Sekarang alih profesi. Nah, terus ini yang copywriting-nya tuh beli jasa atau bikin sendiri atau kamu yang bikin copywriting-nya? Itu kemarin ada yang bikinin. Oh, ya.
Jadi kemarin memang ada yang bikinin, terus aku ngikuti beberapa, ada yang tak edit kayak gitu, dan aku belum berani ngubah banyak sih. Oke. Nah, ini bisa coba testing ya. Kan ini testing ad kreatif yang lain, tapi videonya sama nggak apa-apa. Jadi videonya mungkin ada beberapa. Ada rencana beberapa, masih mau bikin lagi sih. Oh gitu. Nah, ini coba testing lah copywriting yang lain gitu. Karena jadi aku kemarin sempat baca dikit ya tentang copywriting gitu, yang udah cukupan lah bisa kita praktekkan gitu. Jadi copywriting yang bagus itu ternyata bukan menceritakan brand kita, tapi terutama untuk kita ketika jual gitu, kita itu lebih nyasar ke apa sih maunya calon buyer. Apa sih maunya calon buyer? Apa sih maunya calon buyer? Jadi ini mungkin ada hooknya, kan kami bantu Anda bikin brand barbershop sendiri. Nah, sebenarnya apa sih alasan mereka itu mau dibikin brand barbershop sendiri? Apa alasannya tuh? Jadi kayak ketika mereka baca itu ke hook secara emosional. Karena kalau kita pernah baca bukunya Seth Godin yang All Marketers itu Sell Stories itu, memang semua orang itu pasti kalau beli, walaupun ngomongnya belinya logis, hasilnya nggak logis, emosional. Nah, kalau dari konten iklannya aku udah cukup tahu itu sudah bagus, cuman copywritingnya aja sih gitu. Oke. Gitu ya, jadi mungkin lebih jadi masih kurang hook ya. Ya, tapi dari cetaknya udah lumayan sih. Tapi ada ruang untuk improve gitu kan. Karena kan ini kan kalau cuma satu kan kita nggak ada pembanding gitu kan. Nah, jadi mending minimal bikin 2 lah. Itu pembanding itu termasuk itu kan ada option untuk bikin headline gitu ya. Bisa. Itu atau mending kita bikin ads yang lainnya juga dalam satu ad set gitu. Nah, kalau kita bikin di sini, ini namanya dynamic ads. Misal nih ad option, terus nanti di sini ad option gitu kan. Itu nanti kan cuma satu nih. Jadi dengan satu video gitu ya. Nanti ada beberapa teks, body text atau copywritingnya, nanti ada beberapa headline gitu kan. Nah, nanti si Facebook itu akan istilahnya kayak dadu tuh diputer ya. Karena yang paling bagus. Karena mungkin orang ini suka konten iklan seperti ini dengan copywriting seperti ini, orang ini suka ini gitu. Itu jadi urusannya Facebook gitu. Kalau cara yang kemarin itu kan kita bikin bikin misal di sini nih gambarnya ya. Nah, ini katakanlah ini copywritingnya 1. Kita bikin konten iklan lagi, videonya sama tapi copywritingnya berbeda, berbeda. Itu kan kemarin seperti itu. Tapi sekarang si Facebook ada opsi terbaru, dynamic ads itu tadi. Ini dynamic ads itu sebenarnya di bagian ad set itu bisa dibuat dari awal. Gitu. Tapi kalau nggak mau dari awal dihidupkan, di sini ada pilihannya sih. Ada itu, dynamic ads. Hanya kalau dihidupkan itu kita bisa juga nambahin konten iklannya. Jadi mungkin kita punya 2 gambar, 2 video, terus beberapa copywriting itu juga bisa. Tapi kalau di sini dimatikan, berarti kita bikinnya di sini tapi ad account videonya cuma 1 doang. Gitu. Ya, jadi ini di sini sih saran aku tes aja copywriting yang lain gitu, yang lebih ngehook aja sih. Terus ini copywriting yang bagus itu. Ini katanya Mas siapa? Itu yang bikin jurus psikologi siapa itu? Asep. Bukan. Kata-kata Mas itu gitu ya. Itu ada kan bukunya di seliweran di feed gitu. Ya gimana? Copywriting yang bagus itu bikin orang penasaran. Copywriting yang bagus itu bikin penasaran. Jadi dia jadinya klik kan. Nah, karena ya ini kita tambahin. Tujuan kita ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads itu adalah kita itu supaya orang itu berpindah dari kegiatan bersosial di media itu. Karena kan makanya social media advertising itu disebut interruption marketing. Interruption marketing. Kita kan baru ganggu dia. Kalau itu penasaran, baru dia ngeklik. Jadi jawabannya jangan ada di sini. Jawabannya ada di halaman penawaran. Nah, di halaman penawaran kita mau lihat ya kayak gimana gitu. Dan apakah pixelnya udah bener atau belum gitu. Jadi halaman penawaran ini kita mau lihat. Jeng-jeng. Nah, tadi sebenarnya kita udah briefing ya, ini ternyata loadingnya sangat lama. Nah, kalau kalian yang mungkin masih penasaran apakah websitenya udah cepat atau belum, kalian bisa coba masukin di gtmetrics.com, lalu silakan masukin aja domain kalian. Nanti di sini akan terlihat ya. Kalau skornya kayak gini F, itu berarti lambat sekali. Nah, ini bisa dilihat untuk bisa fully load the time itu 19 second.
bisa dibayangin lama banget ya. Berarti ketika orang udah penasaran nggak ke iklan, lama banget dia mental, nggak mau. Karena orang di kehidupan modern tuh nggak punya waktu banyak buat kita. Siapa lo? Siap. Nah gitu. Ini ada top isunya ada banyak banget seperti ini gitu. Ini bisa diperbaiki. Nah kalau menggunakan WordPress itu bisa gambarnya semua dikompres. Dikompres sampai hitungan KB. Jadi kalau ada Photoshop tuh nge-save tuh Ctrl Shift Alt S gitu, save for web. Terus di WordPress-nya dikasih semacam plugin yang itu bisa bikin cepet caching-nya. Yang terkenal namanya WP Rocket gitu. Pokoknya WP Rocket. Itu yang menurut aku yang paling bagus dari pengalaman aku gitu kan. Pokoknya intinya kalau bisa di bawah 5 second lah. Kalau bisa di bawah 5 second bisa muncul ya. Kalau bisa di bawah 5 second gitu. Nah, sekarang balik lagi ke bagian sininya. Nah, di sini nih, awas franchise ini coba kita bikin mobile ya. Bayangnya juga dari mobile juga belum maksimal nih gambarnya. Ini awas ada mungkin beda HP beda ini juga tampilannya ya. Soalnya kalau di tempatku nggak kepotong gitu sih. Oh, coba diganti ya. Misal iPhone X. Oke. Oh ya. Oke. Kenapa ya pakai ya ini kalau aku komentari di awal tanpa data juga kurang tepat gitu. Cuman yang dikomentari paling urgent adalah pixelnya ternyata belum ada. Yes. Ya, pixelnya belum ada. Jadi si mesin Facebook itu nggak bisa maksimalin gitu. Ini mau tak apain iklannya ini? Karena nggak ada feedback gitu kan. Karena kemarin aku mikir gini sih, karena kan memang ada instant form di depan gitu kan. Tetap sama aja. Tetap sama aja gitu. Nggak bisa. Bukan karena itu sudah muncul di situ. Terus sudah Mas, itu memang itu memang argumen iklan dukun itu seperti itu, Pak. Sudah dikasih tahu yang benar tapi tetap denial ya. Jadi logikanya si Facebook pixelnya ini tadi itu gimana? Ketika kita sudah pakai instant form di depan dan dia kan nggak masuk ke website kita atau berarti. Nah, itu hubungannya gimana gitu? Gimana sih? Nah, aku jelasin dulu ya. Mereka yang proper kan ketika tadi klik iklan dari sini, masuklah ke sini kan. Nah, nanti kan akan misal di sini ini katakanlah menjadi halaman produk ya. Dan produk kan berarti dia view konten gitu kan. Tapi tetap nanti kita pakai landing page view aja. Landing page view itu kan jebret pixelnya ke trigger gitu kan. Orang masuk. Landing page view terus. Nanti dia kan mau kemana gitu kan. Katakanlah nanti buka sekarang di sini. Ya kan? Buka sekarang di sini, dia nanti nulis bread. Ketika dikirim, klik, katakanlah dia baru jadi lead. Ya, berarti kan nanti Facebook, berarti kan nanti campaign-nya itu objektifnya adalah kita optimalisasinya tadi objektifnya pakai eventnya lead. Berarti Facebook akan memaksimalkan atau mencari orang-orang yang akan proporsional menjadi lead. Oh gitu. Terus tadi objektifnya sangat aku sarankan menggunakan conversion. Mendingan conversion aja berarti ya. Jadi conversion itu bisa diartikan menjadi banyak hal. Oke. Intinya conversion itu anything yang dianggap valuable action. Oke, valuable action ya. Ya kalau teman lead generation ya cuma lead generation aja. Itu mungkin kalau lead generation itu mungkin kayak kita mau nyari kolam untuk email listing. Okay. Nah, itu lead generation. Ini kan tetap tujuannya lead apa? Supaya orang beli ini kan. Nah. Oh iya, siap. Supaya tetap conversion gitu. Jadi sebenarnya sepenting itu ketika milih si objektif pertama kali itu ya. Iya. Yeah. Karena nanti ternyata nggak cuma sekedar kita milih objektif dan si pixelnya ini juga nanti dia akan berhubungan dengan kenapa objektif itu dipilih gitu. Iya. Jadi nanti Facebook otomatis akan mencarikan audiens yang sesuai objektif kita. Yes, sesuai dengan eventnya juga. Eventnya seperti apa gitu. Oh, dan sampai ke situ ya berarti. Dan itu sudah dikotak-kotakan sama Facebook. Di sini adalah perkembangan orang-orang yang lead. Ini ada perkembangan orang-orang yang kayak gitu dikelompokkan semua. Dan itu Facebook sudah punya datanya semuanya pasti. Yes. Oh, I see. Jadi kayak milih objektif itu seperti kita beli di warteg atau di McD gitu. Kita mau beli apa sih gitu. Oh, gitu. Kita belinya ayam, kok datangnya kita minta burger ya, siapa yang salah? Yang beli. Yang beli. Oh, nah, gitu ya. Jadi ini berarti PR-nya tadi
objektifnya milih conversion aja, terus kasih pasang pixel yang lengkap sesuai dengan funnel ya. Jadi pixel itu mau pakai apa aja terserah, yang penting masangnya waras, sesuai dengan apa faedah-faedah yang udah ditetapkan oleh si. Nah, ini menarik. Yang emang masang pixel yang nggak waras itu yang gimana? Ya. Ini kita mau lihat di Facebook Pixel Events ya. Nah, jadi di sini ada specification for Facebook Pixel Standard Events. Nah, ini ada beberapa ya. Ini standarnya, ya kan? Ada add payment info, ada add to cart, ada add to wishlist, complete registration, contact, bla 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 bla. Nah, di sini Facebook udah ngomong, udah dapat patokannya. Kalau kamu pakai ini itu gunakanlah di sini gitu. Tapi di Indonesia di WKWK Land, apa mas? WKWK Land. Di WKWK Land itu masih banyak advertiser yang masangnya itu ngaco banget. Misal purchase ya, di sini udah jelas. The completion of a purchase usually signified by receiving order or purchase confirmation or a transaction receipt, for example, landing on a thank you or confirmation page. Okay. Di Indonesia, purchase itu bisa ditaruh di mana tombol WA. Oh. Padahal, oke. Jadi gini, kalau tadi misalnya gabungin antara ketika mail objektif, terus ada hubungannya dengan si pixelnya, event pixelnya itu apa gitu. Nah, Facebook udah nyariin audiens yang memang tipenya adalah dia kalau ngeklik itu beli. Lah kalau ternyata ngeklik itu kok masuknya ke WA, berarti secara nggak sengaja orang-orang yang milih seperti itu atau malah merusak ini data. Merusak data. Oh, oke. Dan ya itu tadi berarti audiensnya jadi nggak tepat dong berarti. Yeah. Karena dia harusnya adalah orang-orang yang udah dicariin Facebook orang yang tepat untuk beli langsung. Iya. Lah kok malah masuk ke WA itu dia bisa mental dengan sendirinya. Bukan mental ya, nanti data yang kita miliki juga nggak tepat kan. Oke. Terlihat purchase gitu kan. Tapi ternyata terlihat purchase padahal masih harus ngurusi leads-nya juga di situ. Oh, I see. Tidak tepat gitu. Bahkan ada juga yang dia itu milih conversion event-nya itu via konten. Betul kan, via konten kan halaman produk halaman produknya. Itu karena kejadian ada salah satu klien aku sebelum dia ikut konsultasi tak lihat kan. Itu tadi yang iklannya sampai 40 sampai 50 juta. Result iklannya, kampanye murah gitu kan. Ya murah, orang baru mendarat di landing page sudah dapat result. Oh gitu. Jadi sudah dianggap dapat result gitu ya, padahal sebenarnya ya cuman masuk ke website aja. Iya. Oh, I see. Gitu. Jadi perlu dipahami bagaimana sih apa standar eventnya dari si Facebook itu, karena kalau nggak paham, nggak sesuai dengan sini, dan ini ada di sini dan itu gratis ya, nggak perlu bayar masta. Ya. Bisa di mana? Facebook.com. Kamu tinggal search aja di Google ya. Kan Facebook Pixel Events. Oke. Nanti akan muncul di specification for Facebook Pixel Standard Events. Oke. Itu akan muncul. Nanti dipelajari aja gitu. Jadi siap. gunakanlah yang sesuai dengan sini. Cuman di sini ada disclaimer ya. Kontak itu memang kalau orang ngeklik WA itu sebenarnya dipencet kontak ya. Tapi kemarin aku ada yang pakai kontak itu, tapi dia di laporan Ads Manager yang di bagian semua account, jadi bukan di dashboard ya, semua account itu dia kontak nggak muncul gitu. Nggak muncul ya? Nah, jadi kontak ini lebih ke kayak ini aja, misal di website home gitu ya, jadi bukan pas ngiklan home gitu, misal ada kayak kontak us kontak gitu. us, itu kontak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan iklan jangan pakai ini. Oke. Misalnya tuh oke lah. Jadi nggak semua pixel cocok untuk yang jualan juga berarti ya? Jadi itu tadi karena kontekstual, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Asalkan nggak sesat aja. Kayak tadi misal proses kok jadi NWA itu kan sangat tidak proporsional. Dan ini klien-kliennya Mas Fusek ini hampir semua yang ketika pertama kali ketemu Mas Imam pasti ada kayak gitunya. Ya beberapa seperti itu, gitu. Okay. Karena memang belum paham gitu. Tapi kalau yang ikut konsultasi yang premium itu kan dapat juga course yang aku bekali gitu. Oke. Nah, itu kan yang memang basic ya dia. Iya, udah jadi gimana ya? Kayak istilahnya tuh kayak sebelumnya dia ikut dukun, di sini tuh udah perguruan putih gitu. Nah, di situ udah ada bekal-bekal
gimana sih cara memahami Facebook yang benar, nggak kayak dukun, pixel-pixel yang benar urutannya seperti apa, itu udah ada semua gitu. Oke. Nah, begitulah. Siap. Oke, begitu. Terus tadi pixelnya ya, jadi disesuaikan gitu ya. Mau pakai apa intinya terserah, yang penting nggak sesat gitu ya. Tapi kalau dari brandingnya sih bagus sih, kayak warnanya ini sudah oke gitu. Oke, dah. Terus mungkin nanti juga ini tes dulu aja, gitu. Yang penting kan bener. Kalau pixelnya belum bener tuh nggak bisa testing gitu loh. I see. Testing itu jadi dasarnya udah bener, testing obrak-abrik sampai nemu yang bagus gitu. Oke. Ini kalau diklik gimana sih? Oh, pop up gitu ya? Ya, buat mempersingkat. Tadi kan karena nilai website, saya kan sebenarnya dari awal desain itu kan udah kerasa kalau itu lambat gitu loh. Jadi ada beberapa yang dia tuh nggak muncul di situ, tapi dia via pop up. Tapi kan website ini overall muncul ketika udah fully load. Oh gitu. Jadi termasuk pop up-nya juga. Iya, aja. Jadi intinya tadi di speednya dioprek dulu aja. Ini pakai WordPress atau apa gitu? Pakai WordPress. Oh iya, bisa dioprek. Gambarnya terutama gambarnya. Siap. Oke. Terus apa lagi? Sudah kita tercover semuanya ya. Oke. Oke, begitu. Ya. Oke. Itu tadi ya, Mas Aryo, pembahasannya, kita roastingnya. Gimana iklan yang nggak tepat, iklan seperti dukun gitu, karena ya seperti kan ternyata kan malah cuma bakar duit aja, nggak tahu hasil dari iklannya. Kalau coba bayangin tadi kalau pixelnya udah bener gitu kan, eventnya udah sesuai dengan funnelnya, kita kan jadi tahu kan, oh ternyata kualitas landing page-nya itu conversion rate-nya sekian, mana yang bisa diperbaiki gitu. Tapi karena belum proper, ya sorry, kita belum bisa sampai ke sana gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah proper, jadi next time kita akan bahas itu ya. Terus ini juga tadi objektifnya pemilihannya juga belum sesuai dengan goalnya gitu, karena memang dia kepengen nyarinya adalah leads gitu. Tapi kan leadsnya untuk apa? Supaya Convert. Ya udah pakainya conversion aja gitu, tapi malah nggak pakai conversion begitu. Nah, buat kalian ya pemirsa The Pengusaha yang lagi nonton episode The Daging ini, kalau kepingin bahas seperti ini lebih dalam secara one on one seperti aku dengan Mas Yoya gitu, itu bisa daftar aja konsultasi ya bersama dengan Aku Fusik gitu, itu linknya ada di bawah gitu. Nah, kalau videonya ini itu diupload mungkin seminggu lagi itu slotnya udah kebuka gitu, tapi hanya ada 5 orang aja yang akan bisa mengikuti program konsultasi, karena kalau kebanyakan juga nggak akan maksimal gitu. Apa yang akan dibahas ya seperti ya mirip-mirip seperti tadi gitu ya, tapi nanti kalau yang ikut premium itu dapat course yang itu bisa jadi bekal banget. Course itu tidak terjual secara terpisah gitu ya, jadi memang itu adalah treatment istimewa dari aku gitu. Oke, begitu ya. Terima kasih yang udah menonton episode The Daging dari The Pengusaha ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada yang masih berdebat ingin seperti dukun, segeralah berdebat. Oke, terima kasih semuanya. May you all live in prosperity.